Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zaki Fauzi dari Teknik Komputer 2023, mahasiswa dengan NPM 23061617870. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang saya buat berdasarkan eh, PPT dari Prof. Riri. Oke, nah, oke, kita bisa lihat di sini evolusi dari blockchain itu sendiri, eh, di mana kita beralih dari era supremasi IT, eh, dengan pemrosesan transaksi yang tradisional melalui internet yang fokus pada konektivitas sampai mencapai ja- sebuah blockchain promise, di mana sebuah era yang dibangun melalui sistem tanpa perantara. Oke, di sini bisa dilihat masalah dari digital cash itu adalah double spending. Itu tuh masih menjadi masalah utama pada blockchain ini. Oke, ini untuk shifting arsitektur di sini ada centralized dan distributed, mohon maaf, dan distributed ledger. Eh, di sini juga terdapat catat digital eh, yang merupakan masalah utama eh, dalam dunia digital untuk membuat kesulitan dalam membuat salinan yang sempurna gitu. Jadi jika seseorang mengirim eh, file uang itu masih memiliki salinannya eh, yang disebut double spending tadi. Nah, kemudian di sini shifting arsitekturnya eh, dibagi dua yaitu centralized dan distributed ledger. Oke, di sini terdapat empat pilar utama yaitu distributed shared ledger, terus kriptografi, konsensus, dan smart contract. Oke, ini ada anatominya, anatomi dari blok tersebut. Oh ya, di blockchain sendiri itu adalah visi Satoshi Nakamoto, yaitu membalikan cara kerja bank. Eh, Alih-alih mengambil satu lembaga pusat, jadi Satoshi Nakamoto itu memiliki visi di mana dia memverifikasikan buku besar yang disebut ledger ini. Kemudian ia juga mengajak setiap penggunanya untuk ikut merawat atau menjaga lagi tuh buku besar itu. Terus di sini tadi saya lanjutkan keempat pilar blockchain, di mana shared ledger itu merupakan catatan kepemilikan yang disinkronkan ke seluruh jaringan. Kemudian kriptografi itu menggunakan hashing SHA-256 untuk keamanan dan eh, private key dan anonimitas juga. Terus konsensus itu menggunakan mekanisme proof of work agar jaringan itu bisa eh, memvalidasi sebuah transaksi gitu. Kemudian ada smart contracts itu di mana logika bisnis berjalan tanpa intervensi manusia. Nah, ini kemudian anatomi blok tadi itu di mana setiap blok ini terdiri dari header dan body. Kemudian ada di sini bagian yang paling penting bisa dilihat adalah previous block hash. Di sini ditandai oleh warna merah ini karena ini adalah perekat digital itu yang untuk mengikat satu blok dengan sejarah blok-blok sebelumnya gitu. Jadi penghubung. Kemudian di sini ada imutabilitas eh, jadi mengapa blockchain itu aman? Jadi blockchain itu aman karena jika satu transaksi di masa lalu diubah, tautan kriptografinya itu akan rusak. Sehingga penyerang itu harus menambah ulang seluruh blok di masa depan lebih cepat dari seluruh jaringan yang digabung. Dan secara ekonomi itu tuh hampir mustahil. Kemudian di sini ada Merkle root. Kita bisa lihat di sini untuk efisiensi kita menggunakan Merkle tree, di mana ini memungkinkan itu sistem memverifikasi ribuan transaksi hanya dengan satu baris kode blok. Oke, kemudian di sini ada konsensus, proof of work, di sini ada bundle, verify, solve, kemudian ada rewardnya juga. Kemudian di sini ada ekosistem eh, public dan private, di mana public itu anonimus, eh, lambat tapi aman, kemudian ada transparan dan censorship resistant. Kemudian untuk private sendiri itu identitasnya diketahui cepat, eh, private, kemudian enterprise control. Jadi public itu contohnya ada Bitcoin, Ethereum. Untuk private sendiri contohnya itu ada Azure Blockchain, Hyperledger, dan lain-lain.
Kemudian di sini ada blockchain 2.0 di mana Bitcoin itu blockchain 1.0 di mana itu merupakan programmable money. Eh, Kemudian Ethereum itu blockchain 2.0 itu bisa di programmable computer, bisa eh, meran aplikasi gitu. Kemudian ada smart contract di mana kode itu di-store di blockchain sehingga dapat otomatis dieksekusi ketika kondisinya itu terpenuhi. Kemudian di sini ada infrastruktur, itu ada SaaS atau software as a service, itu tersusun atas seperti dompet dan explorer. Kemudian ada PaaS, PaaS itu platform as a service, itu eh, environment developmentnya seperti Azure Blockchain Workbench. Kemudian IaaS itu infrastructure as a service, seperti itu untuk layanan hostingnya seperti AWS dan Google Cloud. Nah, kemudian ini contoh implementasi dan pemrogramannya gitu. Kemudian ada function kelas Bitcoin Core, terus function lightweight client, ada seperti itu. Kemudian ini ada real world application-nya dan future future impact lah. Kemudian ini jadi blockchain itu bisa mempengaruhi aset registry di mana untuk tracking kepemilikan, kemudian supply chain untuk mengatur apa distribusi ke konsumen, kemudian ada identity, kemudian ada hold record. Oke, ini untuk summary-nya. Jadi untuk mekaniknya itu saya mempelajari tentang hash function, SHA-256 dan Merkle Tree Secure Data Integrity. Kemudian arsitekturnya saya eh, belajar juga arsitektur public itu ada Bitcoin dan Ethereum, dan private itu ada Hyperledger platform. Implementasinya saya juga belajar untuk peran dari smart contract and the proof of work consensus algorithm. Kemudian untuk, aduh, mohon maaf, untuk evolutionnya sendiri saya belajar bagaimana tracing, melakukan tracing eh, path from mainframe data processing to the Internet of Value. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.